Langsung mulai Mas Firdaus nggih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa li syafaati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul awwalu utawi pembahasan pertama, contoh pertama. Jadi kitab Mbah Ali Maksum ini menjelaskan terkait dengan sekian banyak amaliyah yang lazim dilakukan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang oleh beliau kemudian diberi satu penjelasan adillatul ahkamnya atau dalil hukumnya. Nah, kajian pertama iku jawazu hibati sawabil qiraati wenange maringake ganjarane bacaan wasodaqati lan sodaqoh lil mayyiti maring mayit wa wusuli sawabil qiraati lan tumekane ganjarane bacaan wa a'malil birri lan pira-pira ngamal bagus lil mayyiti maring mayit lil mayyiti maring mayit. Kajian pertama ini mengetengahkan tentang persoalan ya, apakah ketika kita menghibahkan memberikan pahala dari sesuatu yang kita baca, dalam arti adalah kalimah-kalimah thayyibah termasuk Al-Quran maupun sedekah, ini boleh apa tidak? Yang kedua, apakah ketika kita hadiahkan, kita berikan pahala tersebut sampai apa tidak? Wahuwa utawi mithalul awal utawa jawazu nggih boleh iku min masailil furu'i setengah saking persoalan cabang al khilafiyati kang khilafiyah kang apa jenenge perbedaan pendapat. Falaya juzu mongko ora wenang tidak semestinya tidak boleh bisa nihi kelawan tingkai mithalul awal apa isaratul fitani nimbulake pira-pira fitnah wal jidali lan perdebatan wal ingkari lan mengingkari alal qaili ing atase wong kang ngendika berpendapat wal amili lan wong kang lakoni ihi kelawan misalul awal boleh atau jawazu boleh wala alal mukhalifi lan ora ing atase wong kang nulayani. Persoalan ini atau persoalan terkait dengan kebolehan menghibahkan pahala bacaan dan sedekah tadi merupakan bagian dari persoalan-persoalan khilafiyah, furu'iyah khilafiyah, persoalan cabang yang kerap menimbulkan perbedaan pendapat. Artinya tidak satu pendapat di kalangan ulama mengenai hukum hibah sawab tadi itu. Nah, mestinya ketika ada perbedaan pendapat itu tidak semestinya dijadikan alasan untuk menimbulkan fitnah dan permusuhan. Tidak semestinya pula kemudian saling mengingkari karena pada dasarnya bagi yang berpendapat boleh dan sampainya ganjaran dan yang mengamalkan itu memiliki dalil, punya landasan, punya dasar.
Demikian pula bagi mereka yang menentang. Artinya dua kutub pendapat ini dari sisi keilmuan masing-masing memiliki dalil, memiliki dasar. Karena itu tidak selayaknya dibenturkan satu sama lain. Jadi pandangan Mbah Ali ini sangat luar biasa gitu ya dalam membangun komunikasi berkaitan dengan problem keumatan. Secara nyata, hal-hal yang kemudian menjadi amaliyah kita itu adalah bagian furu'iyah khilafiyah. Kita yakin betul ada dalilnya, kita yakin betul ada landasannya. Persoalan kemudian pihak lain itu berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu sebuah keniscayaan. Artinya tidak mesti harus dipaksakan sama dengan kita. Dan dipastikan masing-masing dari kedua belah pihak ini itu memiliki landasan hukum, punya dasar, punya dalil. Karena masing-masing punya dasar dan dalil, tidak semestinya saling dibenturkan. Gitu. Ini yang kemudian kita lihat Mbah Ali ini luwes, toleran gitu ya, tetapi tidak ya hanya kukuh ke dalam karena beliau juga meyakinkan kepada kita amaliyah tersebut memiliki adillatul ahkam, memiliki dasar. Walayam bagilan ora prayoga apa ayyaqo ayen to tumibo bainahuma ing dalem antarane amil wal khalif wal mukhalif apa mabarang layam bagi kang prayoga layam bagi kang ora prayoga apa wukuhu tumibone ma baina akhwaini ing dalem antarane sedulur loro muslimaini kang muslim karun wala ingkana lan yakti lamun ono lil mani'i kanggone wong kang nyegah mustanadun sandaran fa inna li ghairihi mongko sak temene iku keduwe liyane mani mustanadan ono sandaran kadzalika kaya mengkono-mengkono mani kaya mengkono-mengkono mani. Karena masing-masing punya dasar dan landasan, maka tidak semestinya, tidak seyogianya, tidak selayaknya kemudian dua kutub tadi dibenturkan satu sama lain. Tidak selayaknya kemudian perbedaan tadi menimbulkan sesuatu yang tidak pas untuk dua orang yang bersaudara dalam bingkai keislaman. Ini saling menghormati mestinya, saling menghargai mestinya. Karena meskipun mereka-mereka yang menolak amaliyah tadi mendasarkan atas dalil tertentu, jangan lupa bagi kelompok lain, kelompok kita yang menjadi pengamal dan penganut pendapat yang membolehkan dan meyakini sampainya ganjaran, itu juga punya dalil, punya landasan. Kembali lagi, dua kutub tadi lahuma adillatul ahkam. Dua-duanya punya dalil hukum gitu. Faqat qala Ibnu Taimiyah. Yang menarik ya. Kalau teman-teman mengkaji bagian dari hazanah pemikiran Islam, di antara tokoh yang kerap diasumsikan sebagai patron kelompok-kelompok garis keras itu Ibnu Taimiyah. Mbah Ali itu menampilkan beliau sebagai tokoh yang ternyata pendapatnya itu tidak seperti yang disampaikan kelompok-kelompok tertentu itu. Faqat qala mongko teman-teman dawuh sapa Ibnu Taimiyah annal mayyita sak temene mayyit iku yang tafi'u bisa ngalap manfaat sapa mayyit qiraatil Qur'ani kelawan bacaan Qur'an kama yang tafi'u kaya oleh bisa ngalap manfaat sapa mayyit bil ibadati kelawan pira-pira ibadah bil ibadati kelawan ibadah al maliyati kang bangsa bondo minas sedaqati nyatane saking sedekah wa nahwi halan sepadane sedekah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mayit
itu bisa mendapatkan manfaat dari bacaan Quran yang disampaikan kepadanya, sebagaimana ia bisa mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang menggunakan harta seperti sedekah. Artinya, kalau ada orang bersedekah atas nama mayit, fulan misalnya, ayahnya misalnya, mbahnya misalnya, menurut Ibnu Taimiyah itu pahalanya sampai kepada yang bersangkutan. Demikian pula kalau amal kebaikannya berupa bacaan Quran yang tafi'u bi qiraatil Quran. Jadi mayitnya bisa mendapatkan manfaat dari bacaan Quran yang disampaikan kepadanya. Gitu. Waqala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini adalah murid langsung dari Ibnu Taimiyah. Dua tokoh ini kalau dari sisi penerimaan itu biasanya eh, kelompok-kelompok Sunni itu lebih bisa menerima Ibnu Qayyim. Nah, beliau ini cenderung lebih bisa diterima karena karya-karyanya juga menjadi bagian dari yang dikaji di kalangan pesantren dan di kalangan ahlu sunnah secara umum gitu ya. Itu yang paling sering kita dengar itu kitab Ar-Ruh yang bicara tentang metafisik lah gitu ya. Kemudian kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin itu yang bicara tentang usul fikih gitu. Ada kitab yang bicara tentang sastra, judulnya itu Raudatul Muhibbin, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, dan masih banyak lagi karya beliau. Nah, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Afdoluma utawi luweh utamane perkara yuhda kang den hadiahake yang dipersembahkan ilal mayyiti maring mayyit iku as-shadaqatu shadaqah wal istighfaru lan istighfar wa du'a'u lan donga lahu kanggo mayyit wal hajju lan haji anhu sangking pendapat Ibnul Qayyim menyebutkan sesuatu yang paling utama yang layak dipersembahkan kepada mayit adalah sedekah. Ini berkaitan dengan ibadah maliyah tadi. Kemudian istighfar, bacaan-bacaan yang sana termuat kandungan minta ampun kepada Gusti Allah. Terus donga ke mayit. Kemudian wal haju anhu, itu juga utama. Kalau mayitnya belum haji, kita punya orang tua yang dilalah dulu belum sempat haji, kita punya kelebihan harta, menghajikan orang tua yang sudah wafat, bagian dari amal yang mulia. Ini sodakoh. Makanya kalau kemudian kita cek pendapat ini saja ya, apa yang berkembang di tengah masyarakat kita, yasinan misalnya, tahlilan misalnya, itu kalau kerangka fikirnya menggunakan pendekatan ini nyambung. Apa sih yasin dan tahlil itu? Di dalamnya tentu bacaan yang termuat adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tahlil, kalimat-kalimat thayyibah, tasbih dan lain-lain. Bacaan-bacaan Quran gitu ya. Kemudian sholawat pada Nabi. Itu bacaannya. Kemudian ada sodakohannya, kayak kopi, kayak ikan goreng, soto, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah cara untuk merangkai poin-poin yang disampaikan ulama tadi, bahwa masing-masing amaliyah itu, baik sodako, bacaan Quran, istighfar, mendoakan, itu semuanya punya dasar, punya landasan, dan sampai kepada mayit yang formulasinya seperti apa dalam konteks masyarakat kita diramu menjadi satu tradisi namanya yasinan dan tahlil. Ini kecerdasan lokal namanya, untuk memformulasikan apa-apa yang disebutkan para ulama tadi itu. Ada bacaan Qur'annya, ada doanya, ada istighfarnya, ada sodakohnya, diramu di situ. Ini kecerdasan. Ini kalau nggak cerdas nggak bisa ya. Wa amma qiraatul Qur'ani, anapun utawi bacaan Quran.
wa ihda'uha lan nyawesake atau menghadiahkan qiraah ilaihi maring mayit tatawuan krana hukum sunnah min ghairi ajrin saking tanpa apa opah fahadha mongko tawi ikilah ihda iku yasilu tumeka ilaihi maring mayit kama yasilu kaya oleh tumeka ilaihi maring mayit apa tawabus saumi ganjarane poso wal haji lan haji. Bacaan-bacaan Quran kemudian menghadiahkannya secara sukarela gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sampai kepada mayit sebagaimana pahala puasa dan haji. Wa qala dawuh fi maudhi'in akhar ing dalam panggonan kang liya min kitabi saking kitab Ibnul Qayyim. Wal aula utawi kang luwih utama iku ayan wiyah yen to niat sapa wong ing dal fi'li ing dalem nalika nglakoni. Annaha sak temene qiraah iku lil mayyiti kanggone mayit wala yustaratu lan ora den syarataken apa atalafudu nglafataken bidzalika kelawan mengkono-mengkono yanwi bidzalika kelawan mengkono-mengkono yanwi dalika utai mengkono keterangan iku ma barang qalahu kang dawuh ing ma sapa Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Naqalahu nukil ing ma anhuma sangking Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim sapa al-allamah asy-syekh Hasanain Muhammad Mahluf mufti Diyaril Misriyah kang dadi ahli fatwane Mesir asabiki kang yang jadi pendapat yang dihaturkan Mbah Ali tadi didasarkan atas dawuh atau qaulnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim sebagaimana dinukil oleh mufti Mesir yang bernama Syekh Hasanain Muhammad Mahdhuf gitu. Jadi pointersnya adalah apa-apa yang dilakukan dalam tradisi yang berkembang di masyarakat kita oleh kita menghadiahkan pahala kepada mayit itu secara hukum dalam pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim benar dan sampai. Benar dan sampai. Itu pointer pertama. Nah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim ini dalam Azanah Usul Fikih merupakan tokoh-tokoh yang secara madhab mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad ini di antara deretan madhab yang 4 itu terkenal sebagai madhab yang paling ketat, yang paling rigid dalam mengamalkan nas-nas hukum gitu. Tidak begitu mengakomodir tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat. Kan beliau juga tidak begitu memberikan ruang akal untuk melakukan elaborasi hukum. Semuanya sedapat mungkin didasarkan atas nas atau teks gitu. Namun pada perkembangannya, murid-murid dari kelompok mazhab Hambali ini ternyata melakukan terobosan-terobosan pemikiran yang diantaranya ditunjukkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau kemudian memberikan satu kaidah yang sangat terkenal dalam usul fikih itu taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal awaid. Perubahan hukum itu bisa terjadi karena perubahan waktu, tempat maupun tradisi. Ada tambahnya wan niyat, motif. Ini yang kemudian menarik gitu ya, ada pergeseran dalam konteks kajian hukum dari Imam Ahmad sebagai muassis mazhab Hambali kepada para muridnya termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan sumber penetapan hukum dalam kajian hukum Islam. Gitu. Nah sekali lagi suguhan Mbah Ali dengan menghadirkan dua tokoh ini tentu menjadi satu pengingat kita bahwa ternyata tokoh-tokoh yang selama ini diafirmasi sebagai kelompok yang katanya non tahlil, non yasinan itu secara
tekstual, pendapat-pendapatnya ketika digali kita sependapat, mengamini bahwa apa yang dihadiahkan, apa yang disampaikan itu boleh dan sampai pahalanya kepada jenazah yang dikirim. Itu penguat untuk kita. Summa qala nuli dawuh wa zahabalan milih sopal hanafiyatu madzhab Hanafi ila anna kullaman maring sak temene saben-saben wong ata kang teka sapa man bi ibadatin kelawan ngibadah siji sawaun kanat padha uga ana apa ibadah iku sedekatan rupa sedekah am qiraata Qur'anin utawa bacaan Qur'an aw ghairu dzalika utawa liyane mengkono kabeh min anwa'il birri nyatane saking pira-pira jenise kebaikan iku lahu iku keduwene man ja'lu sawabiha utawi dadekake ganjarane ibadah li ghairihi maring liyane man waya sirulan tumeka apa sawabuha ganjarane ibadah ilaihi maring ghair. Pendapat dalam madhab Hanafi menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan amal kebaikan, baik itu berupa sedekah, berarti ini ibadah maliyah, maupun berupa bacaan Quran, maupun kebaikan-kebaikan yang lain, ini bagi yang melakukan diberi hak, gitu ya, memiliki hak prerogatif untuk menjadikan pahala dari apa yang ia lakukan tadi sebagai hadiah atau pemberian kepada seseorang yang ia tuju, kepada orang lain. Dan ganjaran atau pahala tersebut yasilu sawabuha ilaihi sampai kepada yang dituju oleh yang bersangkutan. Ini menguatkan kalau tadi Ibnu Taimiyah itu adalah mazhabnya Hambali, yang ini adalah pendapat yang dinukil dari kelompok Hanafiyah. Artinya dua pendapat dari ulama besar dalam hal ini merujuk kepada satu pendapat bahwa mengirimkan pahala bacaan itu boleh dan kiriman itu sampai kepada yang dituju. Itu mazhab Hanafi. Hanafi ini berbeda dengan Hambali ya. Kalau dalam trennya, beliau terkenal sebagai ahlur ra'yi. Kelompok yang memberikan porsi cukup luas kepada akal dalam memahami konsep-konsep hukum dan mengimplementasikannya berdasarkan analisa akal yang lebih detail. Itu mazhab Hanafi, cenderung luas. Ziyadatun minal fakir. Ono tambahan minal fakiri saking al fakir. Al fakir tentu yang dimaksud adalah Mbah Ali sendiri. Juga mencerminkan satu contoh ketawaduan yang luar biasa. Menyebut beliau sendiri secara pribadi yang kalau dalam kacamata kita adalah orang yang luar biasa, sosok yang luar biasa, ulama yang luar biasa. Ini masih menyebut dirinya al-fakir. Maknanya orang yang sangat butuh. Warawang riwayatakan sopal Imam Al-Muhibbu At-Tabari yasilu tumeka lil mayyiti maring mayyit apa kullu ibadatin saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni anhu saking mayyit wajibatan padha rupa wajib au mangdubatan utawa rupa ibadah sunnah. Mbah Ali menambahkan bahwa Imam Al-Muhib At-Tabari meriwayatkan yang intinya mayit itu bisa menerima pahala dari setiap ibadah yang dikerjakan untuk dirinya. Baik itu ibadah yang berkategori wajib maupun ibadah yang berkategori sunnah. Maka nanti misalnya gitu, ada perdebatan. Kalau ada mayit kemudian dilalah ketika masih hidup dalam kondisi sakit,
kemudian tidak mengerjakan sholat, kemudian dia wafat. Bagaimana hukumnya ketika dikodoi oleh ahli waris atau ahli waris meminta tolong kepada orang lain? Gitu. Nah, kalau kemudian menggunakan perspektif ini, itu ya boleh. Boleh. Apa dasarnya? Di antara dasar yang diajukan adalah mengkiaskannya dengan haji. Bahwa dia punya hutang kepada Allah lewat sholat yang tertinggal tadi. Dan berlaku kaidah, Fatainullah ahaku ayyubdo. Hutang kepada Allah itu lebih berhak, lebih layak, lebih utama untuk ditunaikan, untuk dibayar. Meskipun nanti juga ada pendapat yang mengatakan ya tidak bisa dibayar karena itu adalah ibadah nafsiyah, ibadah yang sifatnya personal gitu. Ketika dia tinggalkan ya sudah, itu dosa untuk dirinya. Ini perbedaan pendapat. Ya, tidak masalah, itu bagian dari hazanah. Faidatun wamin sholatin nafli iku setengah saking sholat sunnah, sholat rakaataini utawi sholat rong rakaat. Lil unsi kanggo pengaring-aring, untuk ngayem-ngayem, menghibur, fil qabri ing dalam kuburan. Ada kaidah ya NT catatan gitu ya, bahwa ada satu sholat sunnah namanya sholatun sholatul umsi, sholat dalam rangka berupaya untuk seumpen ketika di alam kubur kita mendapatkan hiburan, mendapatkan pengayem-ayem. Konten dasare gitu. Ruwiyat dan riwayatakan anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene kanjeng Nabi iku kala dawuh kanjeng Nabi. La yakti ora teko alal mayyiti ing atase mayit. Asadu kang luwih banget minal lailatil ula tinimbang malam pertama. Farhamu mongko welaso sira bisadaqati kelawan sedekah man ing wong yamutu kang mati sapa man. Faman mongko utawi sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man. Fal yusolli mongko salata sapa man. Rakaataini ing rong rakaat yaqra'u halih maca sapa man fihima ing dalem rakaataini. Ai fi kulli rakaatin tegese ing dalem saben-saben rakaat minhuma saking rakaatain. Sing diwaca napa? Fatihatal kitab ing Fatihah kitab marrotan kelawan saambalan wa ayatal kursi lan ayat kursi marrotan kelawan saambalan wa alhaakumut takatsur lan surat at-takatsur marrotan kelawan saambalan wa qul huwallahu ahad lan surat ikhlas asyara marratin kelawan 10 ambalan. Wayakulu nuli ngucap sapa man ba'da salami yang dalam sakwise salam, ngucap dalam bentuk donga, Allahumma inni shallaitu hadis salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma Gusti Allah, ini sak temene ingsun iku shallaitu salat sapa ingsun hadis salata ing ikilah salat. Wa ta'lamu lan ngaweruhi panjenengan, lan ngerti panjenengan. Ma ing barang uridu kang ngarepake sapa ingsun. Allahumma ba'ats thawabah ila qabri fulan ibni fulan. Allahumma Gusti Allah ib'at mugi ngutus tuan thawabah mengirimkan tuan thawabah ing ganjarane salat ila qabri fulan ibni fulanin maring kuburane fulan bin fulan. Waya ba'asu mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah min saatihi saking kajembarane Allah ila qabrihi maring kuburane fulan ngirim alfa malakin ing 1000 malaikat ma'akulli malakin iku sertane saben-saben malaikat nurun utawi cahaya wa hadiyatun lan hadiah yu'misunahu kang ngaring-ngaringi sapa malak ing mayit atau ing fulan ila yaumin tumeka maring dina yungfahu kang den sebul bisuri ing dalem kiamat. Iki salat napa niku? Salat lil unsi nggih, lil unsi.
Lagi-lagi kita bicara pada aspek eskatologi, kajian yang bicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita sentuh secara secara fisik nggak bisa. Karena yang kita bahas adalah ya ma ba'dal hayah, ya sesuatu yang setelah kehidupan kita. Tapi itu fakta, itu nyata. Ya. Nah, eh, disebutkan kalau kita mengkaji kitabnya Mbah Hasyim kemarin, itu kan ada jenazah atau mayit yang kategorinya baik, ada yang tidak baik. Nah, kemudian barangkali ada jenazah yang mungkin kategorinya tidak baik. Nah, lantas apakah itu kemudian final? Ternyata tidak. Ada kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk kemudian kalau bahasanya ya memperbaiki grade-nya lah, statusnya gitu. Nah, ikhtiar itu diantaranya kita lakukan dengan sholatul unsi. Sholat memohon agar di alam barzakh kelak kita mendapatkan keringanan, mendapatkan pengayem-ayem. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain yang sholat itu kita lakukan untuknya. Gitu. Apa dasarnya? Ikan hadis ini dipun sengediakakan dengan kanjeng Nabi layak ti alal mayyit asyaddu minal lailatul ula. Masa yang paling berat bagi mereka yang pindah ke alam barzakh itu adalah malam pertama. Saya juga tidak tahu ini istilah bahasa dunia ya. Malam pertamanya kapan? Karena kalau kita menggunakan pendekatan astronomi kan malam itu tatkala mataharinya tenggelam gitu. Dan muncul kegelapan. Alam barzakh kan sudah nggak ada mataharinya. Kan gelap semua sudah. Apa ukurannya siang dan malam? Kemudian hari dihitung dengan cara apa? Itu kita tidak tahu. Maka istilah malam pertama itu ya saatul ula, saat-saat awal gitu ya. Apakah itu malam atau siang kita tidak tahu. Karena tadi, kenapa ada istilah itu? Itu menggambarkan ya saat pertama. Ini kan makanya kalau di dalam kajian-kajian sufistik itu misalnya di pandangannya Ar-Rumi itu malam malam kematian itu disebut dengan Lailatul Arus gitu. Malah justru malam pengantin gitu. Kenapa? Karena kalau dalam perspektif sufi yang sudah merindukan betul bertemu dengan Khaliknya, itu sama dengan ketika kita merindu dan mencinta objek. Kemudian dijanjikan ketemu dengan objek itu. Pertemuan itulah kemudian yang disebut dengan al-maut, kematian. Apakah kita menolaknya? Bagi mereka yang memang sudah memendam rindu lama kepada Sang Pencipta, itu ya nggak menolak, justru mengiyakan, justru mengamini, justru merindukan itu dan menyebutnya sebagai malam pengantin. Ini kalau kemudian perspektifnya adalah mereka yang sudah menyimpan rasa rindunya sejak di alam dunia. Nah, tidak tahu kalau mungkin kita gitu ya, yang mungkin barangkali perspektifnya adalah rasa takut, ya, karahiyatul maut gitu ya, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, sekali lagi istilah malam tadi ya, sa'atul ula ya, fase-fase awal. Itu fase yang paling berat gitu. Dalam hadis disebutkan sebagai asyaddu gitu ya, yang paling berat. Karena di fase ini kemudian farhamu, kita diminta untuk berbelas kasih, memberikan sumbangsih peran kita. Lewat apa? Bisodakoh, dengan bersedekah. Sehingga kalau kita menggunakan perspektif ini, tuntunan yang kemudian meminta orang datang ke rumah sahibul musibah misalnya, dalam rangka dimintai bantuan bacaan kalimah thayyibah seraya mensedekahkan, sangat relevan. Nah, pada posisi itu jenazahnya dalam posisi mengalami fase yang paling sulit. Ditolong dengan apa? Bisodakoh, dengan sodakoh yang kemudian dilakukan dan disaksikan oleh ahli waris. Tentu ini dimensinya bukan wajib dalam arti harus gitu ya, tetapi informatif bahwa ada cara untuk memberikan wujud kasih sayang kepada yang wafat itu di saat-saat awal melalui sedekah. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa, artinya bersedekah tidak mampu, ada solusi yang kedua dengan apa?
fal yusolli raka'ataini, dengan sholat unsi tadi. Sholatnya dengan cara 2 rakaat, kemudian di masing-masing rakaat yang dibaca adalah Fatihah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, At-Takasur 1 kali, Ikhlas 10 kali. 2 rakaat rangkaian bacaannya sama. Baru kemudian dia salam, seraya dilanjutkan dengan satu ungkapan ikrar doa. Doanya mengatakan Allahumma inni sholaitu hadis sholata wa ta'lamu ma urid. Gusti, aku kerjakan sholat ini dengan sepenuh hati dan engkau maha tahu apa yang aku kehendaki, apa yang aku inginkan, apa yang aku tuju, apa yang aku minta. Kemudian dilanjutkan, Gusti, dengan kirimkan pahala dari apa yang aku kerjakan ini kepada fulan bin fulan. Apa yang kemudian terjadi? Dijelaskan fayab asullahu min sa'ati ila qabri alfa malakin. Allah kirimkan 1000 malaikat di makam yang orang tuju tadi itu, di mana masing-masing malaikat tadi membawa cahaya dan hadiah yang itu bisa menghiburnya, bisa menenteramkannya, bisa menjadi apa istilahnya itu ya, ya menemani ya, karena konon kan sendiri, gak ada temannya, sendirian. Tapi laki-laki sendiri dalam arti apakah kemudian dewean gitu. Ya kalau kita memahami dalam dimensi lain ya tentu sendiri itu dalam perspektif bahwa dia satu tempat gitu ya. Tapi kalau bicara dalam konteks itu alam barzah ya tentu seperti dunia, tidak dibatasi oleh dimensi ruangan tanah itu tidak. Nah hadis Nabi juga menyebutkan bisa yatabahauna wa yatazawarun, bisa saling mengunjungi, bisa saling ketemu, reunian. Nanti bisa alumni MT itu reunian di sana itu bisa mengundang para alumni yang sudah wafat untuk kumpul di alam barzah sekian gitu ya, itu bisa di sana gitu, itu bisa. Mudah-mudahan kita bisa kumpul dengan para ulama, para aulia yang menjadi panutan. Nah itu cara gitu ya, dan ada dasarnya. Maka sekali lagi sudah diawali oleh Mbah Ali tadi, ketika ada yang sependapat atau tidak sependapat itu hal yang lumrah dan biasa. Tinggal kemudian keyakinan kita pada posisinya. Mbah Ali mencoba menyuguhkan dalil-dalil hukum yang itu menjadi landasan dari amaliyah yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau kemudian kita istilahnya itu adalah menjadi pengamal tradisi ini, itu semakin yakin bahwa amaliyah itu bukan amaliyah yang zong, tapi amaliyah yang secara substansi memiliki landasan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sampai nanti itu apa jenenge ngaring-ngaringi menghiburnya sampai hari kiamat. Para sahabat sekalian saya hormati, barangkali ada pertanyaan saya persilahkan kalau ada. Oh, selantel ini. Kalau ada silahkan monggo. Oke, saya lanjutkan dikit nanti sampai paragraf itu. Kalau ada yang bertanya nanti kita tanggapi setelah ini. Ini masih berkaitan. Wafil hadisi ketutur yang dalam hadis anna fa'ila dzalika, saat temene wong kang nglakoni mengkono-mengkono amaliyah salat niku wau iku lahu keduwene fa'il sawabun utawi ganjaran jasimun kang agung minhu minhu sangking minhu sangking minhu sangking sawab annahu sak temene minhu saking minhu iku setengah saking sawab annahu sak temene fa'il iku layah keruju ora metu sapa fa'il minat dunya saking dunya hatta yaro sehingga weruh sapa fa'il maka nahu ing panggonane fa'il fil jannati ing dalam swarga. Terus orang yang istiqomah ngamal ke sholatul umsi ini memiliki peluang mendapatkan pahala yang luar biasa. Di antara pahala yang faktual, yang nyata adalah disebutkan la yakhruju minad dunya
hatta yara makanahu fil jannah. Dia tidak akan wafat sebelum dia bahasanya memastikan tempatnya di surga. Ada satu kisah gitu ya, ada kiai di Jawa Tengah itu, ahli Quran, itu seminggu sebelum wafat, punyainya itu tampak cemburu. Kalian ada yang pernah baca kisah ini? Punya itu enggak seperti biasa, uring-uringan gitu ya, cemburu gitu. Hingga sampai sang kiai wafat itu kisahnya tidak diungkap. Baru setelah kiai wafat, itu kemudian putranya itu tanya, apa bu kok kemarin ketika abah wafat kok dengan uring-uringan gitu ya. Ternyata sang ibu bercerita, aku weruh abah wis ning panggonan sing paling apik, dikelilingi wedok-wedok ayu-ayu bidadari. Sebagai perempuan dunia beliau cemburu. Ini barangkali satu di antara makna ya, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Di sik ning dunya tapi sudah dirindukan oleh ahli surga di sana. Itu fadilah dari istiqomah sholatul unsi. Kala ngendika sapa ba'du mestine ulama, fatuba mongko bejo banget li'abdin kanggone kawula wadhoba kang ngajekake sapa abdin ala hadis sholati ing atase ikilah salat kullalailatin ing dalem saben-saben wa ahda lan menghadiahkan sapa abdin sawabah ing ganjarane salat dikulli mayyitin maring saben-saben mayit minal muslimina saking golongan wong Islam. Wabillahi taufik lan iku plan Allah atau iku utawi pitulung. Ulama kemudian menjelaskan beruntung sekali bagi mereka yang bisa mengistiqomahkan melakukan sholat kunci ini 2 rakaat tadi dengan rangkaian bacaan tadi itu setiap malam yang pahalanya ia hadiahkan kepada seluruh muslim muslimat. Tidak tertuju kepada seseorang saja, tetapi diratain kepada semua muslimin muslimat. Kalau bisa istiqomah seperti itu, ngendikane ulama, tuba itu kayak cara maknane bejo kemayangan. Itu keberuntungan yang sudah luar biasa. Beruntung di atas beruntung. Yang fadilahnya diantaranya adalah la yakhruju minad dunya hatta yara makana fil jannah. Dia tidak akan wafat sebelum mendapatkan kepastian tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya luar biasa. Kalau kita bisa enggak melakoni rakyat yang sepisan gitu ya. Dan itu bagian dari kafaratul ain. Apa namanya? Kita sudah tahu ya kalau ilmu itu kan mestinya diamalkan. Nah, amal itu kalau dalam konteks usul fikih yang minimalis kan ya pokok tahu ngelakoni dianggap sudah melakukan amaliyah dari amalnya tadi, dari ilmunya tadi. Aqallu makil, ya. Prinsip minimalis. Sodakohlah, sodakoh saiki. Tahu ngelakoni, wis. Kapan? Dek ae. Ping piro sepisan. Akeh apa sithik? Sithik. Kok mek sithik? Sithik kan sodakoh. Ya. Itu apa jenenge eleke gitu ya. Tidak pada aspek istiqomahnya tapi pada aspek menunaikan kewajiban pengetahuan yang kita miliki. Ya meskipun hanya sekali, datang sepisan, ketika kita yakin akan adillah dalam konteks sholatul unsi ini, mari kita lakukan. Syukur iso istiqomah. Pun monggo kalau ada yang tanya silakan monggo. Ya, waktu. Ya, monggo silakan. Terkait dengan apa silakan. Ini temanya kan sebenarnya tema-tema yang sensitif di perbincangan amaliyah kita gitu ya. Karena kalau kita cermati di antara yang sering dituduhkan itu adalah amaliyah-amaliyah yang lazim kita lakukan. Dianggap tidak berdasar, dianggap tidak berdalil. Karena itu konsekuensinya ya bid'ah. Kemudian agak tinggi lagi jadi musyrik gitu ya. Karena dianggap penyembah
tersebut dan seterusnya. Ini yang kemudian oleh Mbah Ali dimaksudkan dalam kitab ini kita diberikan rangkaian pengetahuan berkaitan dengan dasar-dasar dari amaliyah tadi. Yang senyatanya ternyata itu semuanya punya dalil, punya landasan, punya metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya nanti endingnya kita semakin kokoh dan yakin dengan amaliyah yang sudah kita amalkan. Nah yang baru-baru Salatul Umsi tadi ya kita amalkan walau marrotan ya, meskipun only once in our life ya, sekali dalam seumur hidup ya. Enggak, kalau ada enak ya closing. Ada apa tidak? Kalau nanti umpama gini Mas Firdaus, umpama nanti ada yang tanya tidak di forum ini, itu mungkin bisa dibahas forum depan atau bisa di WA-kan dulu nggak apa-apa. Terlintas pertanyaan yang barangkali terkait dengan tema kita hari ini atau yang kemarin, itu nanti bisa di WA-kan, nanti kita jawab di dalam forum kajian yang akan datang. Kalau memang ketika live seperti ini belum ada. Saya kira demikian teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan biar kita ngaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum diakhiri kita mohonkan hadiah Fatihah untuk Ibda dari ibunya Istri Khadijah Al-Hafidhah mertua Mayyitah Hamzah yang tadi sore wafat, mudah-mudahan tahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.